Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 17 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ai alani ido ubainalo jahita jalamarukil, alama kirim hita di debatana mangulu, si palua halak saluhutna, alai sumurung akka naporsea. Demikian bunyinya. Amanginang ada satu pengalaman yang unik yang saya dapatkan selama pelayanan di Bali ini. Ketika pelayanan di Bonapasogit di kampung, ketika melihat sesajen-sesajen, daun sirih, telur ayam kampung yang ditindih, dan segala jenis bentuknya, atau ritual-ritual aneh yang sering kita temukan di pekuburan misalnya, kita langsung murka. Saya pribadi langsung murka. Tetapi ketika sampai di Bali, di hampir seluruh tempat, itu ada, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu, begitu. Kemudian di dalam beberapa hal kita menemukan kesulitan, perdebatan teologi misalnya tentang ajaran. Bolehkah orang Kristen seperti ini? Bolehkah orang Kristen seperti itu? Yang banyak dari antara pertanyaan itu sebenarnya tidak penting, tidak perlu. Banyak di antara pertanyaan itu yang hanya esensinya yang perlu kita lihat, tidak secara praktiknya atau yang lain. Memang rumit akhirnya, Amanginang, memang akhirnya menjadi rumit begitu, apalagi kita melihat di zaman sekarang ini, kekristenan itu sangat-sangat beragam. Ada dari bentuk posisi berdoa saja kita sangat beragam, dari penyebutan-penyebutan dalam doa, penyebutan-penyebutan terhadap Tuhan, itu kita sangat beragam. Begitu. Dalam hal menahan diri, ada orang yang berbuat curang, dan kita bisa berbuat curang pada saat yang bersamaan dengan orang-orang yang berbuat curang itu. Tapi kita berpikir ulang, karena kekristenan tidak mengajarkan demikian. Banyak hal, Amanginang, banyak hal yang kontradiktif, yang bertentangan di dunia ini, di sekitar kita, banyak hal yang membingungkan di sekitar kita ini juga yang kita berjuang. Yang pertama untuk mengetahui yang mana yang benar atau yang salah. Ketika kita tahu yang mana yang benar atau yang salah, bagaimana kemudian untuk menjauhi yang salah ini? Capek memang, letih memang, bersusah payah memang. Seperti itulah perasaan Rasul Paulus ketika mengajarkan ke orang-orang melalui Timotius, lelahnya melawan pengajaran-pengajaran sesat, mengajar melawan ajaran-ajaran sesat baik dari orang-orang Yahudi
baik dari orang-orang Romawi Yunani, para penyembah berhala juga pada saat itu, baik dari para filsuf-filsuf yang mengajarkan ajaran berbeda dari kekristenan, memang sulit. Mereka harus selalu bertanya kepada para rasul, kepada Rasul Paulus, kepada Petrus, kepada Timotius. Mereka bertanya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau tidak boleh, bagaimana caranya menjaga diri dari situ. Memang lelah, menghina. Tapi apa boleh buat? Lelah kita itu, letih kita itu sangat penting. Mempertanyakan iman kita, mempertanyakan kepercayaan kita, mempertanyakan kehendak Tuhan, baik kepada orang-orang, baik kepada Alkitab, baik kepada tulisan-tulisan para ahli, baik kepada rohaniawan, kepada para pendeta sintua, baik kepada hati nurani kita sendiri, untuk mengenal dan melakukan tindakan yang benar yang Tuhan sukai. Kenapa? Karena memang kita harus berjerih payah dan berjuang melawan dunia ini. Kita harus tetap menjaga diri kita tetap bersih, tetap kudus, tetap terasing dari dunia, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang melihat tindakan kita, Allah yang menilai segala tindakan kita, juru selamat bagi semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi, Amanginang, mari kita tetap terus bertanya. Mari kita tetap terus mencari tahu kebenaran. Dan mari kita tetap berusaha untuk melakukannya. Jangan katakan, aku tidak sanggup. Jangan langsung katakan, aku tidak bisa. Kalaupun ada sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, kita tahu itu bertentangan dengan kekristenan, tapi kita sulit lakukan, jangan langsung batasi diri. Tetapi kita mari pelan-pelan kita memberi diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan kami, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau perbolehkan kami hidup satu hari lagi. Untuk itu Tuhan, sebagaimana Engkau memperbolehkan kami menjalani kehidupan ini, kami mohonkan kiranya Engkau juga tetap berkati kami Tuhan, jagai kami di dalam melakukan aktivitas kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang. Biarlah kami Tuhan tetap dapat mengenal firman-Mu, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan kebijaksanaan, diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah kami berletih-letih, biarlah kami berlelah-lelah Tuhan, untuk dapat mengenal jalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Amanginang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati. Horas.